Can you hear the sound? With a revolution, with a revolution. With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Beneran Cak. Kita kemarin sudah beberapa hari tidak membahas MotoGP. Dan yang terbaru tentunya WP ingin nge-share yang paling hot dari Super Hot. Karena kenapa, Cak? Ternyata Honda merasa cukup puas dengan Luca Marini dan mereka terkejut dengan Luca Marini. Bahkan dari Alberto Puig, dia menyatakan Luca Marini dipandang memiliki feeling yang cukup tajam. Ini menarik sekali, kita akan bahas tentang itu. Teman-teman pasti semuanya tahu kemarin kita sudah membahas dan membedah satu persatu dari motor-motor baik Yamaha, Ducati, Aprilia dan juga KTM. Secara detail motornya, Cak. Tapi WP belum membahas bagaimana yang dikatakan pembalap masing-masing. Karena kita tahu bahwa tahun depan akan ada beberapa pembalap yang berganti tim. First impression seperti apa? Impresi pertama menggunakan motor terbaru, termasuk Luca Marini yang belum bisa membedah secara total. Artinya tidak bisa mendapatkan pernyataan resmi dari Luca Marini karena secara kontrak Luca masih under VR46 dan itu dilarang, Cak, bicara apapun tentang motornya sampai dengan tahun depan. Jadi setelah the end of December, Januari, baru mereka akan boleh memberikan testimoni. Feelingnya kayak apa menggunakan motor tersebut. Termasuk juga Marc Marquez. Kita sudah bongkar kemarin Marquez berdasarkan bocoran ya. Jadi transkrip obrolannya Marquez dengan Cercedi. Ini adalah sebuah clue yang sangat penting. Walaupun tentu kita sangat menunggu pernyataan dari Marquez langsung secara official, bukan dari transkrip yang bocoran seperti itu. Tentu saja kita akan tetap menunggu di bulan Desember. Nah, Cak, yang pertama tentu saja sesuai dengan janji IWB akan nge-share kesampaian semuanya apa yang dikatakan masing-masing pembalap yang tidak terikat. Ternyata range diperbolehkan bicara dan ini semuanya tergantung dari timnya ya. LCR lebih fleksibel dan kini yang paling hot adalah rumornya Alberto Puig akan digantikan. Jadi Puig akan digantikan oleh David Brivio. Sebuah isu yang sebenarnya timbul tenggelam, Cak. Isu ini sebenarnya sudah muncul sejak 2022 dan saat itu David Brivio muncul sebagai tamu di Grand Prix Catalunya Barcelona. Dan saat itu dikabarkan bahwa kemungkinan dia akan menggantikan kepala tim Repsol Honda, yakni Alberto Puig. Sejauh ini memang belum ada konfirmasi apapun, hanya dari Puig sendiri mengatakan bahwa dia tidak tahu. Jadi ada pertanyaan dari media apakah dia akan tetap di Honda atau digantikan oleh David Brivio. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Puig dengan santai, yakni dia mengatakan, aku tidak tahu itu, yang pasti aku punya kontrak hingga 2024. Kalian harus tanyakan kepada mereka di atas sana, yakni tim HRC, maksudnya bos HRC. Artinya isu ini memang masih ngambang, tapi monggo sementamung saja dan kita pantau. Kalau dari sisi pribadi IWB, kok kayaknya memang rada pesimis ya kalau Puig digantikan oleh David Brivio. Karena kita dengar Brivio cukup kerasan di Formula One. Jadi ya kita tunggu saja, bisa saja Puig digantikan oleh orang lain bukan Brivio. Tapi yang jelas memang saat ini isu sangat kuat berkembang bahwa posisi Puig ini sedikit terancam. Itu, Cak, yang pertama. Yang kedua, Kang Mas, ternyata ada konfirmasi dari Alex Rins tentang Yamaha, bahwa Yamaha dan Suzuki itu beda. Jadi Alex Rins menyatakan bahwa dia happy, feeling yang dia rasakan setelah pengetesan Yamaha, dan sejauh ini Alex Rins mengatakan bahwa secara potensi motor Yamaha itu lebih besar. Itu poin dari Alex Rins. Jadi Rins mengatakan pada saat first impression dia jajal motor ini, yang menjadi catatan dia adalah ternyata motor ini very smooth, power delivery-nya itu sangat terkontrol, dan ini yang membuat dia sangat suka dengan Yamaha. Alex Rins menggarisbawahi bahwa ternyata walaupun sesama inline 4, antara Suzuki dan Yamaha itu berbeda, di mana karakteristik antara kedua motornya itu tidak sama. Nah, berikut kata Alex Rins yang diterjemahkan dari MotoGP. Yamaha sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Aku bisa memasuki tikungan dengan pengereman keras, dan ini bagus karena kami bisa menambah sedikit waktu putaran. Jadi impresiku dengan Yamaha sangat bagus.
Aku merasa cukup nyaman dengan motornya. Kami membagi tes dalam 2 sesi. Di pagi hari mereka memberiku setup Fabio yang digunakan dia untuk race. Di sini akhirnya aku hanya menambah putaran untuk mengenali motor, merasakan posisi stangnya, footstep dan segalanya. Lalu sore harinya kami banyak fokus pada putaran lap, menguji fairing baru. Yamaha membawa 2 fairing dan dari pengetesan salah satu dari 2 fairing tersebut berfungsi lebih baik daripada yang versi standar. Jadi ya, secara keseluruhan aku cukup senang dengan tes ini. Mesinnya sangat smooth, lebih dari yang aku perkirakan. Menurutku, saat ini perbedaan antara mesin V4 atau 4 inline tidaklah signifikan. Tidak banyak berbeda antara keduanya. Justru menurutku saat ini, perbedaan terbesar ada pada sisi aero. Aero membuat kalian berbelok lebih baik. Karena berdasarkan pengalamanku dengan motor lain atau misalnya dengan Yamaha, dalam tes pagi ini, aku membalap dengan fairing standar dan dengan kondisi angin kencang motorku banyak wheelies saat keluar tikungan. Walaupun motor lebih mudah ketika masuk tikungan, tapi wheelies sangat mengganggumu. Dan ketika kami ganti fairing satunya, aku merasa motor lebih tenang dan terkontrol walaupun kelincahan tidak sebagus fairing pertama. Jadi menurutku, aero berpengaruh besar. Itu kata Alex Rins, dan Rins mengatakan dia sangat suka dengan karakter Yamaha ini, jadi dia akan melihat seperti apa nanti pada saat di Sepang. Karena gini Cak, dari fairing yang sudah dijajal, konfirmasinya Yamaha akan memberikan finalisasi. Jadi berdasarkan masukan dari para pembalapnya, maka Yamaha akan mengkerucutkan mana yang dipilih oleh mereka. Tapi tenang Cak, ingat, di tahun depan Yamaha bebas mengganti aero selama 2 kali. Maksudnya 2 kali ya, bukan bebas ya. Jadi aero boleh diganti selama 2 kali. Jadi walaupun taruhlah mereka salah pilih nih di awal season atau musim, maka mereka bisa mengganti, pokoknya 1 tahun mereka diperbolehkan mengganti 2 aero berbeda. Itu ya, jadi dengan kondisi konsesi membuat mereka bakal lebih leluasa, termasuk juga engine-nya. Nah, itu Cak ya, itu dari Alex Rins. Sekarang kita intip, bagaimana dengan Joan Mir? Kang Mas, Joan Mir tersenyum juga Cak. Jadi teman-teman harus tahu bahwa New RC 213V adalah sebuah motor yang totally berbeda. Konfirmasi dari Joan Mir, Honda membawa sebuah evolusi total. Motor ini totally berbeda dari sisi feelingnya. Yang pertama, RC 2024 memberikan feeling light atau ringan. Ya, jadi itu penting Cak. Artinya pada saat menaklukkan tikungan sempit, motor ini lebih mudah. Jadi sangat ringan, gampang, dan nurut pastinya Cak. Lincah dan nurut. Kemudian juga secara traksi ternyata sudah meningkat. Teman-teman kemarin ada yang nanya, Cak WB, grip atau traksi itu apa? Itu gigitan roda ke aspal, gigitan ban kepada aspal, itu namanya traksi Cak. Itu ya kira-kira gambarannya gitu ya. Joan Mir memberikan pujian kepada Honda, walaupun terlalu prematur Cak. Berikut kata Joan Mir, ini adalah sesuatu yang membuatku sangat bahagia. Ini pertama kalinya aku mulai melihat beberapa evolusi pada motornya, paketnya, dan kami mencoba banyak hal. Ya, ini baru evolusi. Sayang, kami tidak punya banyak waktu untuk melakukan time attacking, tapi begitu kami tidak buruk. Dalam hal kecepatan, aku lebih kuat dan mendapatkan feeling percaya diri dengan motor. Aku sekarang senang sekali. Kami telah menunggu lama hingga perbaikan menjadi nyata. Sekarang, motor akhirnya berfungsi dan langsung terlihat hasil dan waktu putarannya. Aku memiliki kecepatan yang baik saat di atas trek. Aku merasa kuat. Sejauh ini kami telah mengeluhkan kurangnya traksi sepanjang tahun, dan sekarang traksi ban jauh lebih baik. Motornya juga menjadi lebih ringan, hingga sedikit membantu saat mengerem dan berbelok. Aku memiliki lebih banyak feeling dan umpan balik secara signifikan pada roda depan. Padahal sebelumnya aku khawatir karena dalam kondisi berangin selalu sulit membuat perbandingan dan mengevaluasi. Tapi ternyata meski berangin aku merasakan peningkatan yang cukup signifikan. Itu pertanda baik. Pada sore hari aku mencoba beberapa detail pengaturan pada roda depan. Itulah sebabnya aku menghabiskan waktu yang relatif lama di pit. Meski begitu, aku cukup cepat saat running dengan ban bekas. Dengan waktu putaran di kisaran 1 menit 30, inilah saat-saat yang kami perlukan dalam balapan untuk menjadi yang terdepan. Ini luar biasa. Sekarang kami memiliki cengkraman yang lebih baik. Aku ingin perangkat elektronik tidak lagi terlalu mengganggu penyaluran tenaga, sehingga aku dapat lebih mengontrol power dengan gas. Ini menjadi keuntungan terutama saat daya cengkram ban berkurang. Kekuatan itulah yang aku miliki sebagai pembalap Suzuki, dan itu selalu membuat kami kuat menjelang akhir balapan. Yes, itu kata Joan Mir Cak. Jadi secara umum, Mir memberikan penekanan kalau bisa koneksi antara throttle atau gasan dengan power delivery-nya bisa sedikit dikurangi intervensinya pada saat ban bekas sudah mulai habis ya. Jadi kekuatan dari Suzuki kan begitu Cak. Kalau saya ingat bagaimana Suzuki pada last lap biasanya makin ngacir. Jadi yang menjadi masalah adalah ketika elektronik mendeteksi ban sudah mulai habis, biasanya intervensi makin besar. Jadi dibuka gas itu nggak natural. Itulah yang menjadi penekanan Joan Mir
Kalau bisa itu diperbaiki di Honda. Ternyata Alberto Puig memuji Luca Marini, Cak. Pasti Valentino Rossi tersenyum senang ya. Ternyata sejauh ini Honda puas dengan hasil tes kemarin, yang mana Luca ternyata juga sangat kencang dari kacamata pribadi untuk sosok yang baru pertama memegang RC. Jadi Luca menorehkan atau menjebol tembok 1 menit 30 dan bermain di angka 1 menit 29. Ini sama dengan para pembalap lainnya, makanya Luca berhasil masuk ke top 10 ya, jadi masuk 10 besar. Apa yang dikatakan oleh Honda tentang Luca Marini? Berikut kata Alberto Puig. Marini menghubungi kami dan kami senang dia menunjukkan minat yang besar untuk gabung bersama kami di Honda. Kami senang dia ada di sini dan aku yakin dia bisa memberi kami informasi yang sangat bagus karena dia telah membalap untuk pabrikan lain, yakni Ducati. Tentu saja motor ini berbeda baginya, tapi dia sudah memberikan informasi yang bagus dan sangat tepat dalam berkomentar. Masukannya sangat presisi, dia luar biasa. Kami senang dengan cara dia mengatur hari ini. Yes, itu Cak. Jadi konfirmasi yang diberikan oleh Alberto Puig. Jadi pujian dan menganggap bahwa Luca Marini memberikan masukan yang presisi. Gini Kang Mas ya, memang kalau kita melihat dari pengalaman, Luca ini ya bukanlah sosok yang jauh berpengalaman dibandingkan dengan Zarco sekalipun. Karena kita tahu jam terbang Luca termasuk tidak sepanjang atau selama Johann Zarco. Tapi kita tahu Luca adalah sosok pembalap muda yang memiliki pengalaman dalam arti untuk memberikan masukan, Cak. Karena informasi dari VR46 memang Luca ini adalah salah satu pembalap yang memberikan masukan banyak. Dan kita tahu Luca walaupun secara performa belum terlalu konsisten, tapi Luca ini memang memiliki perbedaan dalam sisi apa? Ya kita tahu bagaimana Luca ketika kencang ya sangat kencang. Dan jika kita lihat Luca ini sejauh yang kita tahu di Honda mereka banyak memberikan masukan. Bahkan informasi yang kita dapatkan Luca memberikan masukan dari dimensi motornya. Karena kita tahu Luca ini memiliki badan yang sangat tinggi, Cak. Tinggi dari Luca ini hampir 190 cm. Dan ini sangat jangkung sekali. Sementara kita tahu RC ini memang didesain untuk pembalap yang secara postur tubuh badannya nggak terlalu tinggi. Kita tahu kan ini dari awal Honda mengembangkan motor yang disesuaikan dengan pembalap dengan tinggi 170-an seperti Marc Marquez dan juga Joan Mir tidak sampai 180 ke atas. Sehingga informasi yang kita dapatkan Honda sedang mendesain ulang dari sisi posisi untuk footstepnya, kemudian tangkinya, lalu bagian stang-stangnya. Honda berusaha untuk membuat motor ini nyaman bagi Luca nanti di Sepang, Malaysia pada saat pengetesan nanti. Ini pun cocok dengan Lorenzo yang mengatakan jika Honda nggak merubah dari bentuk atau dimensi motor RC, maka ini akan menyulitkan Luca Marini. Itu kata Lorenzo. Jadi Kang Mas, ternyata Honda puas dengan Luca Marini sejauh ini. Semua informasinya presisi, masukannya precise bahasanya, sehingga kita tunggu saja seperti apa saat di Sepang nanti, Cak. Ini menarik sekali, Cak. Dari sekian informasi, Cak, IWP cukup menarik ya dengan yang dikatakan oleh Fabio Quartararo, karena beda dengan Alex Rins yang menyatakan bahwa dia lumayan happy, dia lumayan optimis dengan Yamaha, dia merasakan secara feeling oke banget, jadi smooth power delivery-nya, potensi untuk lebih berkembang lagi sangat terbuka. Tapi ternyata konfirmasi dari Alex Rins ini beda dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang menyatakan bahwa dia tidak puas, dia cukup kecewa dengan yang dibawa oleh Yamaha, karena menurutnya ini tidak cukup. Secara feeling mungkin better, tapi nggak signifikan, jadi sangat tipis. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan oleh Fabio, berikut kata Fabio Quartararo yang diterjemahkan dari MotoGP. Ya, maksudku aku berharap lebih daripada itu. Dan jujur, itu bukan ekspektasi yang besar dari tes ini. Memang ada kemajuan, tetapi kenyataannya kami masih terlalu jauh dengan lawan. Karena aku sebagai pembalap ingin balapan dan berjuang untuk meraih kemenangan. Dan jika aku harus melakukan tes ekstra, aku dengan senang hati akan melakukannya. Kami harus bekerja keras dan memiliki gagasan nyata tentang apa yang kami perlukan untuk kembali. Yang sangat penting gimana kita bisa lebih dekat dengan mereka, para rival. Maksudku, kesenjangan saat ini masih terlalu besar. Kita masih sangat-sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Aku berharap 3 hari tes ekstra di Malaysia akan membuat kita semakin dekat di Qatar. Jadi, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada motor baru hari ini, terutama sisi aero. Aku pikir kami telah mengambil langkah positif dalam bidang ini. Tapi langkah ini juga sedikit mengubah keseimbangan motor. Kami tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan karena waktu kami terbatas. Aku rasa kami harus menyesuaikan settingan motornya. Kami mencoba sasis baru tetapi tidak terlalu bagus. Mesinnya sangat mirip, sedikit lebih baik tetapi hanya sedikit. Sisi bagusnya mereka Yamaha telah mengubah mentalitasnya. Kami semakin dekat dengan mentalitas Eropa dan yang kami inginkan segalanya berkembang lebih cepat.
Aku rasa momen yang lebih penting adalah pada bulan Februari hingga Juli. Bulan-bulan ini akan sangat penting untuk meningkatkan motor, melakukan pembaharuan dengan sangat cepat. Dan ini akan menjadi momen penting untuk melihat mentalitas mereka. Yes, itu kata Fabio Quartararo, Cak. Jadi Fabio menggarisbawahi Kang Mas, bahwa secara umum feeling yang dirasakan dengan motornya kemarin better, lebih baik, tapi sedikit. Jadi Fabio merasa bahwa secara improvement tidak banyak. Gapnya masih jauh dibandingkan dengan Ducati, Aprilia, ataupun KTM. Kasarnya demikian. Jadi dia berharap Yamaha bisa betul-betul melakukan improvisasi, sehingga pada saat tes Sepang nanti Yamaha improve, tidak seperti yang kemarin. Jadi dia merasa masih kurang, Cak. Gapnya terlalu jauh tadi, jadi masih kurang puas lah. Dia sedikit kecewa, ternyata hanya ini doang yang dibawa oleh Yamaha. Jadi kita tunggu saja seperti apa, karena beda ini ya, masing-masing beda pendapat antara Alex Rins dan juga Fabio Quartararo. Dan kita akan lihat sebenarnya yang memiliki potensi kencang nanti siapa. Apakah Alex Rins atau Fabio Quartararo? Kita lihat saja pada saat tes di Sepang Malaysia nanti. Nah, Kang Mas, ini adalah kabar yang memang cukup mengejutkan, Cak. Karena ternyata ada film dokumenter yang dibongkar oleh Razlan Razali bahwa ternyata Yamaha memblok. Jadi Yamaha ngeban family Marquez. Jadi Marquez family diblok sama Yamaha. Yamaha menolak keras karena ternyata ada kisah masa lalu di mana sebenarnya Alex Marquez sudah hampir tanda tangan dengan SRT Petronas waktu itu. Jadi Razlan Razali sangat tertarik dengan Alex Marquez, tapi ternyata ditolak mentah-mentah oleh Yamaha. Dan itu diungkapkan oleh Razlan Razali yang memberikan penegasan bahwa ternyata Yamaha tidak menyukai Marquez family. Jadi gara-gara ya kita tahu ya tensi dengan Marquez sejak 2015 dan ternyata itu kebawa sampai sekarang, Cak. Jadi ini cukup mengejutkannya bagi WB sendiri. Mungkin dari kacamata pribadi bisa saja karena Marquez adiknya Marc Marquez. Jadi Alex Marquez kalau gabung ke Yamaha ditakutkan bisa membocorkan rahasia Yamaha. Mungkin demikian ya kalau dari kacamata pribadi. Tapi Razlan Razali nggak memberikan penekanan itu. Razlan hanya memberikan penekanan bahwa Yamaha memveto keputusan dari Razlan Razali. Yamaha nggak mau jika pebalapnya Alex Marquez. Itu dikatakan Razlan Razali. Gila ya, ternyata sampai segitunya ya gara-gara problem dengan Marquez dan Rossi di tahun 2015. Sampai di tahun itu beberapa tahun setelahnya ternyata Yamaha masih sakit hati. Padahal kan yang juara dunia sama-sama Yamaha ya, Lorenzo sama Rossi ya. Tapi kok bisa ya kata Razlan Razali seperti itu. Jadi kalau dari film pribadi sih bukan gara-gara problem dengan Rossi sih. Kayaknya gara-gara Alex Marquez adik dari Marc Marquez, dan kalau gabung dengan Yamaha bisa saja membocorkan rahasia dari Yamaha kepada rivalnya di Honda, yakni Marc Marquez. Mungkin demikian ya. Dan yang terakhir Kang Mas. Nah ini Cak yang paling hot sekali. Jadi Cak, sampai tahu bahwa Dorna ini memang banyak politik sebenarnya. Kita harus akui itu. Terbukti dari problem informasi yang paling update di mana Cryptodata ditendang oleh Dorna tahun depan. Cryptodata sempat akan melakukan tindakan hukum karena mereka merasa secara kewajiban sudah dilaksanakan. Karena Dorna menuduh bahwa mereka tidak melakukan kewajibannya, yakni membayar sejumlah kontrak yang sudah ditandatangani, tapi Cryptodata membantah itu. Dan pada akhirnya setelah Dorna bertemu dengan CEO dari Cryptodata bernama Ovidiu Toma, dan ternyata setelah mereka berembuk, akhirnya Dorna memberikan kesepakatan. Dorna akan memberikan kompensasi dengan nilai yang sangat besar, sehingga pada akhirnya Toma menerima. Dia ditendang dari MotoGP tahun depan. Dan ini artinya apa? RNF dan Cryptodata akan hilang dari peredaran, dan dipastikan bahwa tahun depan akan masuk tim dari Amerika. Jadi timnya ini adalah Trackhouse Racing, dan sudah dipastikan Cak, Trackhouse Racing akan menggantikan posisi RNF di Aprilia pastinya. Jadi RNF hilang, termasuk Cryptodata hilang. Tahun depan Trackhouse Racing ini akan menggantikan posisi mereka dan tetap menggunakan motor Aprilia, termasuk pembalapnya nggak berubah Cak. Pembalapnya masih sama, dan konfirmasinya memang kalau kita lihat Trackhouse Racing ini memiliki kekuatan dalam hal finansial Cak. Itu Cak konfirmasi yang kita dapatkan update dari IWP. Dan kesimpulannya apa Cak? Kesimpulannya adalah bahwa semua pembalap yang ngetes kemarin memang masih memberikan inputan Cak. Jadi masukan kepada tim, dan seperti apa nanti follow up-nya ya tinggal tim saja nanti yang akan memfollow up. Apakah motornya getting better sesuai dengan harapan mereka based on Valencia test, atau justru kemunduran, kita akan lihat nanti. Dan yang pasti ada perbedaan antara Fabio dan juga Alex Rins yang memberikan semacam penekanan. Dari sisi Fabio dia kecewa ya, karena hanya gini doang nih, ya elah kok cuma gini doang sih yang diberikan oleh Yamaha. Tapi dari sisi Alex Rins ternyata dia happy, dan dia merasa potensi untuk YZR M1 ini sangat besar. Jadi bahkan dari kacamata dia sendiri, ada titik di mana tidak perlulah V4. Jadi inline 4 sudah sangat cukup.
Bahkan yang diperlukan saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan aero. Itu yang ditekankan oleh Alex Rins, sementara Fabio masih, ya itu tadi, masih mengatakan bahwa gapnya jauh itu aja, diulang-ulang oleh Fabio. Jadi kita lihat seperti apa. Dan juga Luca Marini, ternyata Honda cukup happy. Honda mengatakan Luca memiliki talenta untuk memberikan masukan informasi, sehingga diharapkan nanti engineering dari Honda bisa menerjemahkan masukan dari Luca pada saat tes Sepang nanti. Dan good news anyway buat Jepang, pastinya Honda dan Yamaha tahun depan leluasa untuk mengganti-ganti engine-nya ya. Jadi ya maksudnya mengganti otak-atik, tidak disegel, dan juga mereka bisa mengganti untuk aeronya 2 kali dalam setahun, termasuk juga mendapatkan alokasi ban tes yang sangat besar, termasuk pula pembalap inti bisa ikut tes di sana. Jadi bakal akselerasinya harusnya bakal lebih jos gandos lagi. Cak, oke. Gitu aja Cak ya, update Iwan Benaran tentang MotoGP hari ini. Fix Kamas, fix bahwa Honda puas dengan yang diberikan oleh Luca Marini sejauh ini. Dan yang kedua adalah Joan Mir cukup kaget dengan feeling RC yang terbaru. Jadi ini adalah good news anyway. Jadi ini adalah good news atau kabar yang ya kabar gembira tentunya buat Honda. Tapi kita lihat saja seperti apa, karena kan baru awal Cak. Namanya cuap-cuap boleh aja, tapi tentunya kita butuh result di track nanti. Jadi bukan hanya informasi statement dari pembalap. Oke, itu saja ya informasi update teman-teman tentang MotoGP. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jolali Cak, sampean sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.